Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para siswa, alhamdulillah kita telah memasuki bab yang ketiga. Ya, ini bagian yang kedua. Kita masuk ke dalam bahasan tentang menjauhi minuman keras. Ya. Apa itu minuman keras? Mari kita lihat apa-apa yang berhubungan dengan hal tersebut. Ya, yang pertama kita pelajari apa itu minuman keras. Ya. Pengertian atau arti dari minuman keras ya, adalah jenis minuman dan makanan yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadaran seseorang. Ya. Makna lainnya adalah segala apapun yang memabukkan atau merusak akal sehat. Berlandaskan pengertian tersebut, ya, segala jenis narkoba, ya, termasuk makna dari khamr. Ya, makna dari khamr. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah diharamkan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Termasuk jenis khamr ya, adalah alkohol yang merupakan zat kimia yang dipergunakan untuk ya, beragam keperluan di dunia medis. Iya. Ya, ini alkohol ya. Itu biasanya digunakan oleh para medis ya, antara lain untuk desinfektan, ya, pembersih, pelarut bahan bakar dan sebagai campuran zat kimia lainnya. Ya, penggunaan alkohol dalam makna yang seperti tadi ya untuk keperluan medis ya tidak masuk dalam kategori khamr. Itu diperbolehkan ya, atau tidak diharamkan. Ya, sebaliknya jenis-jenis obat ya, psikotropika dan narkotika ya, meski tidak mengandung alkohol ya, ia tetap haram digunakan ya, sebab dampak negatifnya sangat buruk. Baik dilihat dari sisi akal pikiran, ya, kesehatan, harta benda, maupun kepribadian bagi semua. Ya. Oleh karena itu, walaupun tidak ada alkohol di dalamnya, ya, jenis-jenis psikotropika, narkotika itu masuk dalam perkara yang diharamkan karena merusak akal, pikiran manusia, juga dari sudut kesehatan. Kemudian dari sisi harta dan dampak terhadap kepribadian seseorang. Oleh karena itu, jenis-jenis seperti itu diharamkan dalam Islam. Ya. Kemudian selanjutnya kita masuk dalam bagian yang penting, yakni khamr berdasarkan telaah Quran surat Al-Maidah surat yang kelima ayat 90 sampai 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakum adawah wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, kemudian berkurban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji.
ya, dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ya. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Dari dua ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ya khamar, ya, kemudian judi, mengundi nasib, dan berkurban untuk berhala. Ya. Perkara-perkara tadi Allah Subhanahu wa taala ya menyebutnya adalah sebuah perbuatan yang keji, termasuk perbuatan setan. Kemudian diperintahkan untuk dijauhi. Fajtanibuhu, ya, hendaknya dijauhilah oleh kalian, maka jauhilah oleh kalian la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Ya. Ya, ini kalau kita melakukan hal-hal tersebut, tentu akibatnya adalah kebalikan daripada beruntung. Ya, ini pasti rugi. Ya, dan ketiganya atau hal-hal yang disebutkan tadi, ya, khamar, kemudian berjudi, ya, kemudian berkurban untuk berhala, adalah hal-hal yang akan merugikan kita. Dari sisi agama, misalnya berkurban untuk berhala, maka merusak agama kita. Kemudian khamar akan merusak akal kita. Kemudian berjudi itu merusak harta kita. Jadi tiga sisi itu hal-hal yang harus dijaga dalam agama. Yang pertama agama, kemudian yang kedua akal, dan yang ketiga harta. Maka dengan hal-hal tadi, ya, berkurban untuk berhala itu merusak agama. Sebab dia terjatuh dalam kesyirikan. Maka rusak agama kita dengan kesyirikan itu. Kemudian berjudi itu akan merusak harta kita. Kemudian dengan khamar merusak akal kita. Ya, sehingga hal-hal itu yang harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam ayat ini. Kemudian maksud setan, ya, dengan minuman keras itu akan menimbulkan permusuhan dan kebencian. Kemudian akan menghalang-halangi kita dari mengingat Allah dan menjalankan sholat. Sehingga dampak daripada minuman keras itu adalah munculnya di antara saudara atau di antara teman, ya, saling bermusuhan, ya, kemudian saling membenci, ya, akhirnya keburukan terjadi. Oleh karena itu, tegas dengan dua ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menjauhi hal-hal tersebut, ya, sehingga agama kita mengharamkan, ya, hal-hal yang disebutkan tadi. Ya, selanjutnya asbab an-nuzul dari ayat-ayat tadi adalah, ya, atau asbab an-nuzul adalah sebab turunnya ayat, ya. Sebab turunnya ayat. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang di Madinah, ya, masih banyak yang meminum khamar dan makan dari hasil judi. Mereka bertanya tentang kedua hal tersebut, maka turunlah Quran surat Al-Baqarah surat yang kedua ayat 219. Dipahami oleh sebagian mereka bahwa itu hanya dosa besar, ya, bukan haram. Karena dipahami seperti itu, ya, kebiasaan buruk ini masih tetap dilanjutkan. Ketika ada kaum muhajirin menjadi imam sholat dalam keadaan mabuk, ya, terjadilah kesalahan dalam membaca Al-Quran. Lalu turunlah surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat 43, yang berisi larangan mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk.
Ya, selanjutnya mereka bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana orang-orang terdahulu yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu Wa Taala atau mereka yang meninggal di tempat tidur, padahal dahulunya mereka itu suka minum khamar atau makan hasil perjudian, ya, padahal keduanya kini telah ditetapkan sebagai perbuatan keji dan perbuatan setan. Lalu turunlah ya Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 93 yang menjelaskan bahwa apa yang telah dilakukan umat muslim sebelum datangnya larangan ini tidak dinilai sebagai suatu dosa. Ya. Ini asbab an-nuzul dari ayat-ayat tadi. Ya, ini sebab turunnya ayat. Ya. Ya, selanjutnya kandungan ayat. Ya, ini perkara yang atau poin yang penting untuk kita ketahui. Ya. Kandungan dari ayat-ayat tadi adalah ya, ayat ini ya, merupakan ayat terakhir yang membicarakan tentang keharaman judi. Melalui ayat ini nyata jelas dan tegas tentang haramnya, maka sudah tidak ada toleransi lagi. Tidak ada toleransi tentang hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak serta-merta mengharamkan sesuatu ya, tetapi terlebih dahulu mengajak kita berpikir ya, untuk bersama-sama menilai kenapa sesuatu itu ya, menjadi wajib atau diharamkan. Hal ini menjadi bagian ya, pendidikan ya bagi umat manusia agar muncul kesadaran diri ya, tentang pentingnya ajaran agama untuk dilaksanakan atau ya, untuk dijauhi kalau memang dilarang. Ya, kedua ayat ini merupakan rangkaian aturan bagi umat agar menjauhi khamar atau minuman keras, judi, kemudian berkorban untuk mempersembahkan sesuatu kepada berhala, ya, mengundi nasib ya, dengan anak panah. Semua itu adalah tradisi jahiliyah yang sia-sia dan termasuk rijz, yakni perbuatan keji, ya, kotor, dan bukti nyata ya, keburukan akhlak atau moral jika itu semua dilakukan. Kemudian larangan perbuatan yang berurutan ya, dimulai khamar ya, atau minuman keras sampai mengundi nasib ya. Menurut Al-Imam Al-Bukhari ya, ada hikmah dan maknanya antara lain ya, khamar menjadi cara yang paling mudah menghabiskan harta, ya, disusul dengan perjudian yang akan cepat membinasakan harta, lalu penggunaan sesuatu atau pengagungan sesuatu berhala yang semestinya bukan Tuhan ya, yang merupakan ya, pembinasaan agama. Ya, ini ya, semua larangan ini dulu, kini dan esok ya, dampak negatifnya sudah terbukti. Ya, kemudian hikmah atau kandungan ayat lainnya ya, adalah hikmah lainnya adalah siapapun orang tua, guru, pendidik, ulama atau mubalik jika ingin memperbaiki individu atau kelompok masyarakat, materi pembinaan yang harus didahulukan adalah bidang yang ada hubungannya dengan akidah atau keimanan. Hal ini sejalan dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama di Mekah, ya, 13 tahun lamanya, ya, bandingkan dengan periode Madinah yang lebih sedikit, yakni 10 tahun. Ya. Masalah akidah, ya, itulah yang diprioritaskan. Kemudian salah satu keistimewaan manusia dibanding makhluk lain adalah akal pikiran, akal pikirannya. Jika akalnya saja tidak berfungsi atau hilang keseimbangannya, ya, disebabkan khamar, ya, apa saja dampak negatif yang ditimbulkannya? Ya, jawabannya tentu banyak sekali. Ya. Mulai dari ya, mudorot bagi dirinya, lalu menimpa pula keluarga, bahkan menjalar ke masyarakat luas. Ya. Oleh karena itu, ya, ajaran kita ini, ya, agama kita ini, yang Islam adalah agama yang selamat dan menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan. Sementara khamar ini yang akan membahayakan kita, ya, membahayakan diri kita, ya, orang lain, ya, dan masyarakat luas. Barangkali ini para siswa sekalian, alhamdulillah ya, materi kita tentang ya, bahaya minuman keras. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya, membimbing kita ya, untuk menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni hal-hal yang bisa merusak agama kita, merusak harta kita, merusak akal dan pikiran kita. Yakni ya tadi yang disebutkan dalam ayat ya,
mempersembahkan sesuatu kepada berhala, ini akan merusak agama kita. Kemudian judi merusak harta kita, dan khamar akan merusak akal dan pikiran kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.